Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih mendalami lagi topik bahasan yang baru, mengenal lansia dalam pelayanan PAK kepada mereka. Di bagian ini kita akan lebih khusus dan lebih spesifik bagaimana mengenal lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang lansia dan bagaimana bentuk-bentuk pelayanan yang paling efektif, produktif untuk melayani saudara kita yang sudah masuk dalam usia lansia. Lagi-lagi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena saya katakan tadi Bapak Ibu, ya kita pun sebenarnya yang sudah masuk dalam usia 35 tahun kan sebenarnya sudah masuk kategori lansia sebenarnya. Tapi masih kategori ya lansia muda istilahnya begitu ya. Dari usia 35 sampai ke atas adalah usia-usia yang paling banyak memegang peranan penting di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan loh Bapak Ibu. Maka untuk itu kita perlu mendalami hal ini. Dan lebih spesifik kita memang lebih menelusuri lebih lanjut lagi tentang ya lansia ini atau yang disebut dengan istilah lanjut usia. Lansia atau lanjut usia merupakan periode yang harus dan pasti dialami, dihadapi oleh setiap manusia. Itu udah pasti. Ya. Artinya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita semua pasti akan sampai ke arah sana semua. Artinya menjadi lansia. Maka tidak mungkin kita menyangkali, oh nggak mungkin saya sampai pada tahap lansia. Nggak mungkin. Karena memang akhir dari kehidupan kita ke sana sebenarnya selama waktu kita masih ada di Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi menjadi lansia atau lanjut usia, memiliki persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Karena ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan, kesukaran, bahkan gunung-gunung kehidupan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha dan bisnis yang pasti lebih banyak dialami dibanding daripada waktu kita dulu masih sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Ditambah lagi dalam usia-usia seperti ini, kita harus siap mengakomodir tantangan dan masalah orang lain. Bukan hanya masalah kita, keluarga kita, tapi juga orang-orang kita layani, Bapak Ibu. Nah, di sisi lain, ada ya, yang ini juga menjadi penyebab lansia rentan dengan segala penyakit, dengan segala kelemahan. Ditambah lagi saya katakan tadi Bapak Ibu, apalagi kalau dia sudah masuk di dalam persiapkan diri untuk pensiun. Maka kalau lansia tidak dipersiapkan menghadapi masa-masa pensiun Bapak Ibu, saya sudah katakan tadi, itu banyak yang frustrasi loh Bapak Ibu. Tiba-tiba yang tadinya begitu sehat dan bugar drop 50%. Karena tidak dipersiapkan. Jadi sekali lagi, semua manusia pasti akan menjadi lansia. Cuma menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana mempersiapkan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah masuk dalam tataran lansia ini. Karena seringkali ada orang yang menilai, melihat lansia ini sebelah mata. Artinya dianggap, tanda kutip ya, tidak berguna lagi. Karena mungkin tidak lagi bisa menghasilkan uang yang banyak seperti dulu. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya, menantunya, cucunya yang tidak memahami posisi usia, situasi dan keadaan orang lansia, itu bisa dia frustasi walaupun tinggal di tengah-tengah anak-anaknya atau menantu atau cucunya. Karena tidak dihargai.
Karena dia anggap, ini kan orang tua sudah nggak bisa lagi kasih uang ini seperti dulu kan gitu. Sehingga tingkat penghormatan, penghargaan, kasih, perhatian menjadi semakin minus. Jadi saya kira kita harus ingat firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita tahu akan kita tuai. Penghormatan, pelayanan, kasih, perhatian kita kepada orang-orang lansia di masa ini, di masa muda kita hari ini, harus kita lakukan. Supaya apa? Di masa kita nanti lansia, Tuhan bisa memakai anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, untuk apa? Menghargai kita, mengasihi kita. Maka untuk itu pun kita punya anak-anak, harus juga belajar, kita didik mereka bagaimana menghormati kakeknya, neneknya, opungnya, mbaknya. Harus kita ajar itu. Nah, katakan tadi Bapak Ibu, ada sebagian orang melihat sebelah mata kehadiran, keberadaan lansia, sehingga kurang perhatian. Kurang kepedulian. Bahkan seringkali stigma dibangun. Lansia itu adalah usia yang tidak punya manfaat. Alias hanya menjadi beban. Hanya menjadi sumber masalah bagi keluarga. Itu akan semakin membuat saudara kita yang lansia makin stres. Karena mereka merasa sudah tidak lagi dihargai. Nah, kadang-kadang ini jadi persoalan kalau suami dan istri tidak bisa memahami mertua atau orang tuanya sudah lansia. Maka biasanya kalau orang tua atau mertua kita tinggal di rumah kita, lalu istri atau suaminya tidak memahami konsep pembinaan, pelayanan, pendidikan terhadap lansia, bisa baku hantam suami istri tiap-tiap hari. Bisa. Walaupun mungkin berantamnya dalam kamar. Tapi kan orang tua yang lansia tadi, saya katakan tadi kan, itu perasaannya lebih sensitif. Lebih peka biasanya. Ini anak saya kok, sama mantu saya kok, suara mereka kok kencang-kencang walaupun di kamar kan gitu. Pasti langsung mikir, aduh, kayaknya ini menantu saya, anak saya nggak suka saya di sini. Bahkan mungkin satu sendok jatuh di dapur. Ya, sendok jatuh di dapur. Seorang lansia bisa langsung berpikir, wah ini tanda-tanda berarti mantu gue mengusir gue dari rumah ini. Itu makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kita banyak menemukan lansia di pinggir jalan kan Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Karena anak, menantu, cucunya tidak bisa mengasihi, melayani, dan memperlakukannya dengan adil. Lansia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lansia berasal dari dua kata, lanjut. Dan yang kedua, ya usia yang berarti berumur atau berusia panjang. Secara biologis, lansia adalah orang yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus. Baik secara fisik, baik secara pikiran, bahkan juga secara kesehatan. Lansia sangat begitu rentan alias mudah terserang berbagai macam penyakit yang bisa berujung pada kematian. Perubahan-perubahan ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus juga ya membawa dampak terhadap perubahan struktur dan fungsi sel serta jaringan juga sistem organ pada tubuh seseorang yang sudah masuk dalam kategori lansia. Jadi artinya sangat complicated sebenarnya. Penurunan dalam berbagai aspek dalam kehidupan seseorang lansia. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu, penurunan itu tidak serta-merta selalu bersamaan dialami oleh semua lansia. Ya, tapi secara umum penurunan itu sebenarnya pasti dialami oleh semua lansia, cuman yang membedakannya ada yang lebih cepat. Ya, penurunan-penurunan tadi akan lebih cepat lagi tergerus dia jikalau misalkan anak menantu cucunya tidak dapat mengasihi, menerima, melayani lansia ini di rumahnya.
itu akan lebih luar biasa kemerosotan, ya, penurunan di dalam diri seorang orang tua yang sudah lansia. Bahkan menurut Saparina, dia mengatakan usia 55 sampai dengan 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap pensiun. Disitulah makin muncul begitu signifikan perubahan jasmani, sistem saraf, penglihatan, cara berpikir, emosi. Dia juga makin tertutup untuk bergaul dengan orang lain karena merasa sepertinya saya nggak lagi punya posisi, punya jabatan, punya uang, kan gitu ya. Dan juga membawa dampak terhadap perubahan kehidupan dalam keluarga dan juga dalam kehidupan secara spiritual. Pasti akan mengalami perubahan demi perubahan. Apalagi kalau tidak dipersiapkan sedini mungkin. Orang-orang tua lansia itu secara rohani, Bapak Ibu. Di pendapat lain mengatakan bahwa lansia sering menimbulkan kekhawatiran hidup yang amat dan sangat mendalam. Karena ada sebuah pemahaman dan pemikiran. Iya, karena masa tua adalah masa semakin menurunnya segala daya tahan, kemampuan fisik, fisikis, sehingga memang seringkali tingkat ketergantungan seorang lansia bisa diibaratkan kembali seperti dulu waktu masih anak-anak, Bapak Ibu. Jadi ke situ polanya. Jadi siklusnya kembali lagi kepada masa anak-anak. Artinya kita harus selalu siapin mungkin. Ya, kita harus selalu perhatikan mungkin. Ya persis seperti kita anak-anak dulu, Bapak Ibu. Ya. Kita senangkan waktu dulu selalu diperhatikan oleh orang tua kita. Ya, kasih makan udah tersedia makan dan minum. Itu kan pola kita dulu waktu masih kecil. Ya seperti itulah kalau orang sudah lansia. Nah kadang-kadang orang-orang yang masih muda seperti kita, kalau nggak sabaran, ya itulah yang akan membuat orang-orang lansia itu akan makin mengalami penurunan kesehatan secara drastis. Maka saya katakan tadi, intonasi kita suami istri yang keras, itu juga bisa langsung ditafsirkan. Oh kelihatannya saya tidak lagi dikehendaki di rumah ini. Maka untuk itu seringkali lansia-lansia masih bisa berdiri, jalan, mereka kabur dari rumah anak menantu. Sehingga mereka hidup di pinggir jalan. Nah, pada saat seseorang memasuki masa tuanya, banyak orang yang belum siap untuk menerima keberadaannya sebagai lansia. Maka muncul kegelisahan yang terus-menerus. Apalagi kalau mereka sudah masuk dalam usia 60 tahun. Belum lagi mungkin mereka melihat semakin muncul di wajah mereka kerut-kerut di beberapa bagian wajahnya, rambut semakin memutih, kesehatan semakin terganggu, semangatnya tidak lagi seperti dulu kala. Bahkan mungkin dulu pakaian-pakaian yang dianggap ya yang masih proporsional, ya masih cocok dengan tubuhnya, setelah masuk lansia sudah pada longgar semua, Bapak Ibu ya. Dan kembali sifat dan perilaku kembali kepada masa kanak-kanak dulu. Situasi ini, keadaan ini membuat semakin tidak nyaman. Ya, tidak kondusif seseorang yang lansia. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita semua pasti ke arah sana. Untuk itulah saya katakan bahwa melayani mereka ini menjadi penting. Supaya kita di kemudian hari juga bisa dilayani oleh orang lain, Bapak. Ya, karena prinsip kita mengatakan apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu seputar tentang lansia. Hal yang berikutnya adalah hal-hal yang sering. Minimal 3 hal yang sering dihadapi kaum lansia saat memasuki proses menjadi tua. Hal yang pertama adalah kaum lansia harus menghadapi perjuangan perubahan fisik. Perubahan itu apa saja? Tanda-tanda yang tampak, yang kelihatan secara kasat mata adalah warna rambut yang semakin memutih, kulit yang keriput, dan melemahnya organ-organ tubuh. Mata penglihatan sudah semakin jelas, termasuk juga pendengaran yang semakin berkurang kepekaannya.
Nah, kalau lansia-lansia tidak memahami hal ini, bisa dia berontak terus sama Tuhan. Dia bisa protes, dia bisa marah terus sama Tuhan. Karena tidak dikasih tahu. Karena tidak dibimbing, karena tidak diajarin dia. Makanya ini buat kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penting supaya kita nanti di masa menjelang lansia, kita udah tahu, oh memang ini adalah proses alami yang pasti kita alami. Dialami oleh semua orang. Itu salah satu dampaknya buat kita sebenarnya. Nah nanti bagi orang-orang yang kita layani, ini harus kita kasih tahu juga. Supaya mereka bisa bersyukur kepada Tuhan atas realitas keadaan dan hidup dan kesehatan mereka hari-hari ini. Karena memang itu sudah zamannya. Sudah waktunya mereka ada di situ. Kemudian mungkin yang sering dialami oleh kaum lansia adalah melemahnya organ dalam seperti jantung, otot sampai pada sistem pencernaan. Itu udah pasti. Maka saya katakan tadi orang-orang lansia itu kan rentan kesehatannya mudah terganggu. Maka waktu pandemi COVID datang kemarin itu kan salah satu ya kelompok yang paling banyak ya terpanggil udah meninggalkan dunia ini lebih dulu adalah saudara kita lansia. Ya, apalagi kalau mereka sudah ada sakit bawaan, sudah lengkap lah itu. Makanya dulu kita sangat mewanti-wanti, mewaspadai orang-orang tua kita supaya jangan terlalu banyak dulu berinteraksi dengan orang-orang lain kan Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi, kalau orang-orang lansia ini kita layani, kita injili sungguh-sungguh bertobat terima Yesus Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya saksikan tadi beberapa orang yang saya layani orang-orang lansia. Kematian itu bagi mereka bukan lagi sesuatu hal yang mengkhawatirkan, menakutkan, menggemparkan, enggak. Tapi kematian itu mereka sebenarnya sangat sangat siap dan bahkan menyambut kapanpun Tuhan panggil. Nah, tantangan lain yang dihadapi oleh usia lansia, mereka kerap kali harus mudah merasakan sakit dan menyerah untuk menerima perawatan berulang kali. Bolak-balik. Kita bawa ke rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, nggak pulih-pulih, nggak sehat-sehat gitu ya. Bahkan kadang-kadang dokter juga mengalami kesulitan sebenarnya kalau mengobati orang-orang lansia. Karena kenapa? Misalkan, ya ada satu penyakit yang dialami. Kalau dioperasi, dokter juga berpikir panjang gitu. Jangan-jangan nanti efek sampingnya lebih besar. Maka kadang-kadang dokter juga selalu menyarankan, udah dirawat aja, dijaga aja gitu. Sehingga tidak dilakukan operasi itu. Karena kadang-kadang kalau dilakukan operasi itu, sebab akibat yang ditimbulkan di efek sampingnya jauh lebih besar. Ini juga menjadi pergumulan ya secara fisik yang dialami oleh orang-orang lansia. Maka sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus paham ini. Kita harus mengerti dan kita harus siapkan diri kita dari sekarang. Maka dengan demikian, metode dan cara strategi pelayanan kita kepada kaum-kaum lansia ini juga, ya cara komunikasi kita kepada melayani orang-orang lansia juga harus memiliki cara komunikasi yang lebih halus, lembut, tapi ketegasan ada di dalamnya. Yang kedua, mengalami perubahan psikososial, artinya perubahan dalam kehidupan individu. Apa saja itu? Permasalahan psikologi yang sering timbul karena tidak berhasil menemukan jalan keluar dari masalah akibat dari proses penuaan. Saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu, karena lansia itu pasti dialami oleh semua orang. Sebab perubahan-perubahan dalam diri kita pasti terjadi sesuai dengan umur kita masing-masing. Maka kadang-kadang, ya kalau ada sakit penyakit yang timbul, kadang-kadang tidak bisa serta-merta hanya dengan mengkonsumsi obat. Kadang-kadang harus dinikmati sakit itu karena memang sudah ada di dalam posisi lansia dia. Yang kedua, perubahan psikososial tidak akan menjadi masalah jika kaum lansia mencapai makna, arti, dan tujuan hidup. Ya, saya jadi ingat waktu bapak saya sebelum meninggal. Waktu beliau uh, salah satu kaki bagian kaki kiri atau kanannya saya lupa diamputasi.
Ya, waktu itu beliau sudah pensiun 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun lah. Lalu beliau kena diabetes, akhirnya tidak ada pilihan buat kami anak menantu harus diamputasi kaki beliau. Tapi nggak gampang juga Bapak Ibu. Awalnya kan dimulai karena ada luka di jempol, jari jempol. Sedikit, itu pun lecet karena pakai sepatu ke gereja. Ya, hanya lecet gitu. Dari situ aja asal. Saya bertambah hari, minggu, ini melebar dia. Karena memang ada gulanya. Nah, sebenarnya waktu masih hanya sebatas di jempolnya yang luka. Waktu itu saya konsultasi kepada beberapa orang dokter. Para dokter ini katakan begini, Pak Tony, cuma ada satu, Pak. Amputasi. Itu kata mereka. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menjelaskan itu aja nggak gampang. Nggak gampang. Udah berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Dan juga udah mohon kepada Tuhan supaya Bapak saya diberikan pemahaman dan pengertian oleh Tuhan waktu saya menjelaskan kepada beliau. Pelan-pelan saya jelasin. Saya katakan, ini nilai plusnya. Kalau ini bisa kita akhiri sakit ini dengan cara begini dan amputasi, saya bilang akan lebih baik. Beliau katakan enggak. Saya nggak mau kaki saya hilang. Begitu kata beliau. Ya, akhirnya memang karena begitu lamanya beliau mengiyakan saran masukan dari kami, sehingga lukanya makin besar. Akhirnya sampai hampir mau naik ke lutut Bapak Ibu. Akhirnya memang diamputasi sampai di lututnya kakinya. Nah, secara rohani tetap saya teguhkan Bapak saya. Saya yakinkan. Kalau Bapak pun harus kehilangan kaki Bapak, Bapak tetap berharga, berguna di hadapan Tuhan dan juga di hadapan kami anak menantu dan cucu saya. Dan yang kedua, saya katakan juga sama Bapak saya, kaki Bapak ini nanti juga akan dilengkapi Tuhan di surga kok. Karena Bapak akan dipakaikan kaki yang baru, tubuh yang baru, daging yang baru, yang tidak terbatas. Seperti daging dan kaki yang kita pakai di dunia ini. Saya bilang. Jadi Bapak, ini hanya sebuah proses dan tahapan aja sebenarnya. Supaya Bapak bisa lebih sehat lagi ke depan. Lalu beliau mengatakan, oke, saya siap dioperasi. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, peranan kita di sini membimbing, mendidik, membina lansia ini penting. Karena mereka akan mengalami banyak perubahan. Psikologi sosial yang dialami kaum lansia mulai dari perubahan peran, yang tadinya mereka sangat produktif, sangat maksimal, sangat memberikan dampak bagi banyak orang. Terpaksa harus dihentikan. Karena usia yang semakin menua, kesehatan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang perubahan peran dan fungsi ini, kalau tidak dijelaskan dari awal, bisa saja mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Sehingga akan mengalami penurunan dalam berbagai banyak hal. Maka seringkali saya sampaikan kepada orang-orang lansia yang selayani, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Bapak saya kakinya diamputasi, sebenarnya lebih dahulu beliau mengalami kebutaan. Sederhana saja penyebabnya. Jadi tiba-tiba waktu itu pulang dari pelayanan, dari gereja, tiba-tiba ada tawon lah ya. Tawon, menurut apa yang beliau sampaikan itu, ya nempel di matanya. Dan itu aja awalnya. Sehingga beliau mengalami kebutaan. Kami sudah bolak-balik bawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Saya masih ingat persis, istrinya Bang Renal kebetulan dokter mata.
Saya bawa ke Bandung waktu itu, ke Cicendo. Dokter katakan begini, Pak Tony, kami mau mengoperasi. Kami siap kok. Tapi persoalannya orang tuanya Pak Tony ini ada gulanya. Artinya kami tidak siap konsekuensi dampak daripada operasi yang akan nanti kami lakukan. Itu kata dokter mata waktu itu di rumah sakit Cicendo. Jadi gimana dok? Sebenarnya sih Pak, dirawat saja mata yang masih bisa melihat, mata sebelah kanan. Maka waktu itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang juga Bapak saya katakan begini. Mungkin sudah waktunya saya mengucap syukur atas keadaan yang saya alami ini. Karena sudah puluhan tahun Tuhan telah memberikan saya dua mata yang sempurna. Melihat banyak hal, mempelajari banyak hal. Tapi kelihatannya Tuhan mau, udah istirahat dulu mata yang sebelah kiri. Maka cukup engkau pakai mata sebelah kanan. Maka Bapak saya katakan, saya harus belajar mengucap syukur. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bentuk pelayanan yang seperti ini kan lahir dari peneguhan keyakinan secara rohani, saudara. Sehingga dia tidak selalu, tidak lagi marah, tidak lagi protes sama Tuhan tentang apa yang terjadi, tentang sakit yang dialami. Dan tugas kita untuk menyampaikan ini, mengajarkan itu kepada orang-orang lansia, termasuk orang tua kita, mertua kita, Bapak Ibu. Nah, saat seseorang lansia akan merasa tidak berguna, gagal, melewati masa ini karena dihinggapi berbagai sakit penyakit, kelemahan, maka biasanya mereka akan merasa menganggap tidak lagi berguna, berharga di hadapan Tuhan dan anak menantu dan juga orang. Ya. Maka kaum lansia seringkali mereka akan mengalami perubahan demi perubahan, baik minat bacanya menurun, ya, makannya juga menurun, dan minat-minat yang lain. Termasuk juga minat untuk hal-hal yang bersifat kerohanian bisa mengalami penurunan. Karena kenapa? Mau baca Alkitab udah gak bisa lihat. Kan gitu. Mau dengarkan khotbah, pendengarannya sudah tuli. Nah, maka sekali lagi, perlu kita memakai berbagai metode dan cara melayani kaum lansia ini dengan segala keterbatasan. Maka dengan demikian gereja, orang-orang percaya seperti Bapak Ibu dan saya, menjadi tempat yang paling kondusif, menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang paling efektif untuk melayani kaum lansia ini. Untuk memberikan penghiburan, penguatan, pengharapan. Yang di tengah-tengah perubahan secara fisik, itu masih ada pengharapan bahwa suatu saat mereka akan dipakaikan dengan tanpa kebutaan, tanpa kepikungan. Waktu sudah ada di surga. Tapi jalan untuk sampai ke sana, lagi-lagi pentingnya penginjilan kepada kaum lansia. Penting penginjilan kepada kaum lansia itu. Nah, bagian yang berikutnya adalah tantangan berikutnya. Yang ketiga, perlakuan lingkungan yang harus dihadapi oleh kaum lansia. Seringkali juga mereka tidak ditopang, tidak didukung oleh lingkungan sekitar. Contoh lingkungan mulai dari keluarga, masyarakat, sekitar negara, bahkan seringkali kurang perhatikan kaum lansia ini kan Bapak Ibu. Kalaupun ada orang tua mertua kita tinggal di rumah kita, kadang-kadang kita anak-anaknya juga hanya sanggup melayani 1, 2, 3 bulan. Bulan berikutnya tahun sekian sudah mulai ada konflik suami dan istri.
Makanya saya katakan tadi, kadang-kadang lansia itu tiba-tiba saja hilang dari rumah. Kamu dari rumah. Ya, memang, Bapak Ibu, perlakuan, penghargaan, penilaian terhadap kaum lansia, di tengah-tengah kelemahan, kekurangan mereka, kalau kita tidak melayaninya, memperhatikannya dengan baik, itu akan menjadi beban baru buat mereka. Yang itu saya katakan tadi, kadang-kadang orang-orang muda nggak sadar bahwa suatu saat juga kita semua akan ke sana sebenarnya. Nah, kenapa orang muda kurang bisa berempati, kurang bisa mengasihi, kurang bisa melayani, kurang sabar terhadap orang-orang lansia? Karena seringkali lupa bahwa mereka nanti akan sampai di sana juga kok. Yang berikutnya, karena seringkali mereka tidak tahu persoalan, pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh lansia. Karena kenapa? Kita belum sampai di sana. Maka lewat pelajaran ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita makin mengenal lebih jauh pergumulan yang dialami oleh lansia, sehingga ini menjadi pembelajaran buat kita dan juga menjadi persiapan buat kita kalau kita lansia dan juga kalau kita melayani lansia hari ini. Maka itulah peran dan fungsi kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk melayani mereka. Saya jadi teringat 10 tahun yang lalu saya melayani lansia suami istri. Suatu saat mereka bercerita begini, Pak Tony, anak-anaknya udah berhasil ini Bapak Ibu, udah berhasil. Bahkan ada satu orang anaknya dokter, dokter kaya pula. Tapi suami istri ini menangis, bercerita ke kami. Mengapa? Rumahnya yang begitu banyak, rumahnya yang begitu megah, tidak ada satu kamar pun yang disediakan untuk bapak mamanya keluarga. Enggak ada. Jadi kalau papa mamanya datang, tidurnya di mana? Di kamar pembantu Bapak Ibu. Dan suami istri ini katakan, Pak Tony tahu nggak Pak? Dulu anak saya ini bisa jadi dokter Pak. Saya harus urus surat keterangan miskin RT RW supaya dia bisa dapat beasiswa. Bahkan waktu dia mau ngambil spesialis, saya jual toko saya jual ruko saya, rumah saya gadekan ke Bapak. Sampai saya sampai sekarang saya nggak punya rumah. Semuanya saya berikan untuk anak saya ini. Tapi Pak, untuk kami tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Kami datang ke rumahnya pun tidak ada kamar yang layak untuk kami pakai. Bahkan kami harus gantian dengan pembantu untuk bisa tidur. Suatu saat mereka mau berkunjung ke rumah anaknya ini, mereka mereka naik mobil. Kebetulan mobilnya mobil butut, mobil tua. Jalan menuju ke rumah anaknya ini kan agak tinggi, dataran tinggi. Namanya juga mobil tua, nggak sanggup naik, Bapak, Bapak Ibu. Muncul mobilnya, udah mobil tua kan. Jadi waktu di jalan, udah hampir mau jeblos mereka ke jurang tuh. Karena rem tangannya udah nggak mampan, nggak sanggup nahan. Untung ada orang masyarakat sekitar yang bilang. Itu terjadi malam hari, Bapak Ibu. Mau ke rumah anaknya yang dokter itu. Lalu dia telepon anaknya supaya dijemput. Nggak dijemput. Telepon menantunya. Nggak dijemput. Bahkan sengaja tidak angkat telepon. Akhirnya suami istri ini pulang ke rumah kontrakan mereka.
diantar oleh orang lain. Nangis mereka berceritakan itu semua. Tapi saya bilang, Bapak Ibu, jangan menaruh pengharapan kepada anak, kepada menantu, apalagi kepada cucu, tapi berat. Karena kalau kita berat kepada manusia, kepada anak dan menantu dan cucu, kita akan kecewa. Sebab Bapak Ibu hidup hari ini bukan karena anak menantu, tapi karena Tuhan. Saya bimbing, saya ajar, saya muridkan mereka punya iman yang teguh. Punya pengharapan yang kepada Tuhan, bukan kepada anak menantu. Karena ini mereka makin kuat. Makin kuat mereka sebagai orang tua. Usianya sekarang sudah 90 tahun, dua-duanya. Lebih. Udah, jangan beriman sama anak. Sama menantu, saya bilang. Sama Tuhan aja. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, saya katakan tadi itu adalah sebuah fakta. Karena kaum muda, anak-anak tidak paham pergumulan persoalan lansia. Mereka lupa bahwa mereka juga suatu saat akan sampai pada titik itu. Maka saya katakan juga sama orang tuanya, kalau Bapak Ibu mengalami perlakuan yang seperti ini, mata Tuhan tidak buta. Tuhan Maha melihat. Tuhan juga bilang, apa yang kau tabur akan kau tumbuk. Maka saya bilang, serahkan sama Tuhan Bapak Ibu. Jangan pikir itu lagi. Jangan simpan di hati. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan masih pelihara Bapak Ibu sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, itulah fenomena atau dinamika perilaku orang-orang muda yang tidak paham pergumulan orang-orang lansia. Maka untuk itu, kepada orang-orang muda juga Bapak Ibu, saya punya pesan, tolong kita kasih pemahaman ini, pengertian ini kepada mereka. Supaya jangan hanya mereka melihat hidup mereka hari ini. Suatu saat mereka akan menjadi sama seperti orang tua mereka. Akan menjadi lansia dan tua. Maka kita ajar mereka untuk apa? Memperlakukan, mengajar, membimbing, memperhatikan orang-orang lansia, orang tua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penting sekali dukungan terhadap kaum lansia ini. Penting. Penting sekali. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian terhadap kaum lansia dalam menjalani perubahan psikososial, perubahan individu, dan reaksinya, ada beberapa teori yang berhubungan dengan masa lansia, yaitu teori pemisahan, ya, dan juga teori rekonstruksi gangguan sosial. Nanti akan saya jelaskan. Jadi, perlakuan lingkungan sekitar terhadap orang-orang lansia, jika diperlakukan lansia itu dengan tidak manusiawi, maka itu akan makin menggerus kesehatan mereka. Bergerongrong pola pikir mereka, menjatuhkan mental mereka. Karena lingkungannya yang tidak bisa mendukung, yang tidak bisa menyokong, bahkan tidak peduli. Seperti kesaksian saya tadi, Bapak Ibu. Itu akan membuat mereka mengalami keterpurukan demi keterpurukan dalam banyak hal. Apalagi dari secara usia, secara biologi, secara psikologi, secara rohani, secara mental, pola pikir. Maka waktu itu ada nasihat saya untuk dua orang tua itu. Bapak Ibu, dan juga saya kira ini penting buat kita, Bapak Ibu ya. Menyekolahkan anak setinggi mungkin oke, bagus, penting. Kalau orang Batak, ada falsafah hidup orang Batak. Anak oki do habarau dia. Ya. Tapi harus saya ingatkan juga Bapak Ibu. Jangan semuanya kita serahkan total hanya untuk anak kita sendiri. Lalu kita lupa masa tua kita.
Jangan. Itu yang dialami oleh suami istri tadi. Waktu mereka gas-gasan menjual rumahnya, usahanya mereka gadaikan ke bank, sampai akhirnya nol. Hanya untuk anaknya. Apa yang terjadi? Dibiarkan tuh orang tua. Ditambah lagi mendapat menantu ya tidak punya hati juga. Maka saya katakan waktu itu, Bapak Ibu, saya kira ada yang salah dulu. Cara dan pola berpikir Bapak untuk anak-anak Ibu. Yaitu tadi saya bilang, semua Bapak Ibu habiskan sampai nol. Bapak Ibu tidak punya pegangan. Hanya untuk anak. Sehingga apa? Sekarang Bapak Ibu kecewa. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Konsep anak kokiru hamoral. Jangan membabi buta kita makna itu. Jangan. Tapi harus kita cerdik. Karena Alkitab katakan, tidak boleh hanya tulus kan Bapak Ibu. Harus cerdik. Karena kenapa? Anak kita itu bisa berubah pola pikirnya. Ditambah lagi kalau dia punya pasangan. Yang rakus juga. Yang egois juga. Kan bisa. Makanya kita orang tua perlu punya benteng. Perlu punya perlengkapan Bapak Ibu. Perlu kita orang tua mempersiapkan apa? Tabungan di masa tua kita. Jangan semuanya jor-joran habis-habisan hanya untuk anak. Karena ini adalah persiapan masalah di sini. Supaya kita tidak mengalami hal yang lebih sukar dan sulit. Seperti kesaksian dua orang suami istri tadi Bapak. Bukan karena kita hitung-hitungan sama anak. Bukan. Tapi ini adalah langkah cerdik seperti ular. Itu kan kata kita. Ya, penting loh Bapak. Supaya di masa tua kita tidak mengalami masalah yang bertubi-tubi, persoalan yang bertubi-tubi. Apalagi saya katakan tadi kita makin mengalami kemerosotan, tenaga, fisik, pikiran. Kan kita tidak lagi seperti bisa masa muda, waktu kita masih lansia, cari uang kan Bapak Ibu. Maka tabungan di masa tua menjadi penting. Jangan semua saya katakan tadi. Kita investasikan untuk anak. Karena tidak ada kepastian anak kita itu punya hati, punya pikiran untuk bisa memperhatikan kita waktu kita lansia. Nggak ada jaminan itu. Apalagi kalau saya katakan tadi mereka sudah punya pasangan istri. Waduh, complicated. Ya, ini penting loh Bapak. Maka saya katakan sekali lagi, jangan semua masalah anak itu selalu kita ambil alih. Jangan. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan sebagai orang tua hubungannya dengan anak. Tapi ada juga bagian anak yang sudah mulai kita percayakan. Harus dia tanggung sendiri, harus dia pikirkan sendiri, harus dia upayakan sendiri, harus dia cari sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jadi ingat Bapak itu katakan begini, memang salahnya kami Pak Tony. Dulu dia sudah jadi dokter memang. Waktu ambil spesialis, kami juga jor-joran lagi. Jual yang kami punya. Karena untuk mengambil spesialis. Nah itu saya bilang, Bapak Ibu salah. Anak Bapak Ibu kan sudah jadi dokter. Kalau dia mau ngambil spesialis, urusan dia lah itu, saya bilang. Tanggung jawab dia lah itu. Artinya apa? Mengabdi aja dulu dia. Sambil cari uang, sambil nabung, saya bilang. Kalau dia mau ngambil spesialis. Harusnya Bapak Ibu jangan ambil alih tanggung jawab itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dengan tegas katakan juga kepada dua anak saya. Harta warisan yang bisa papa mama bisa berikan kepada kalian hanya studi sampai S1 saya bilang. Maka jangan berharap lebih. Jadi kalau kalian mengambil S2, S3, itu urusan kalian berdua dan tabung sendiri. Termasuk saya tegasin juga. Masalah untuk biaya pernikahan itu bukan lagi urusan papa mama, tapi urusan kalian berdua.
Bukan karena saya benci sama anak saya, bukan karena saya tidak peduli, tapi ini memberikan beban dan tanggung jawab karena mereka sudah mau mulai dewasa. Seringkali kita orang tua takut untuk membimbing, mengajar, dan mendewasakan anak-anak kita itu. Sehingga apa? Mereka tidak mandiri, mereka tidak matang, menghadapi masalah dan pergumulan di luar sana. Bagaimana polanya? Nggak sanggup, nggak kuat. Ujungnya apa? Bunuh diri. Karena kita tidak mandiri mereka dari rumah. Ini penting. Jadi intinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dukungan bagi kaum lansia itu sangat penting. Dari anak cucu menantu. Tetapi harus juga saya katakan, dukungan dari anak cucu menantu dari orang lain terhadap kita di masa tua kita nanti, jangan berharap 100% kita masih bisa dapat. Belum tentu. Maka kita pun di masa muda ini harus punya persiapan untuk itu. Belum lagi, waktu kita lansia, ekonomi anak-anak kita itu kan belum terlalu mapan kan. Maka kita nggak bisa menuntut anak-anak kita itu untuk mendukung kita kan, mensupport kita. Karena kenapa? Hidupnya aja mungkin masih orang parit kan Bapak Ibu. Maka kita sendiri harus punya persiapan untuk itu. Dukungan yang kedua adalah dukungan menjadikan masa lansia itu menjadi masa yang indah. Bagaimana supaya dukungan ini boleh terhasil? Terjadi di dalam diri kita kalau kita sudah masuk lansia, atau bagaimana caranya supaya orang-orang lansia pada hari ini, orang tua mertua kita, menganggap dan melihat dan memang benar-benar menikmati masa lansia atau masa tua adalah masa indah. Maka dalam hal ini, kita harus memberikan pemahaman, pengertian, dan penyadaran kepada orang-orang lansia, orang-orang tua. Bahwa memang semua orang pasti akan masuk di dalam usia lansia seperti ini. Itu harus kita katakan. Itu harus kita jelaskan. Jadi ada satu orang manusia di dunia ini yang tidak akan pernah sampai pada usia seperti ini. Jadi kalau masuk dalam usia lansia, ada gangguan secara kesehatan, secara psikologi, memang itu bagiannya. Ini kita perlu kita konfirmasi, ini perlu kita jelaskan, dan ini juga perlu kita pahami supaya ini menjadi persiapan buat kita, Bapak Ibu. Maka kita memang yang muda-muda ini, ayo, kita harus berikan dukungan bagi orang-orang lansia dengan memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih luas, yang lebih dalam, yang sesuai dengan firman Tuhan dalam makna hidup lansia mereka. Artinya mereka masih tak mahal dan berharga di hadapan Tuhan. Dan masih berguna di hadapan Tuhan. Itu harus kita jelaskan. Walaupun mereka mungkin tidak lagi bisa menghasilkan hepeng atau cuan dulu seperti masih muda. Tapi mereka tak mahal di hadapan Tuhan. Berharga dan penting di hadapan Tuhan. Dan juga bagi kita, anak-anak. Ini harus kita jelaskan. Maka kembali kepada kesaksian dua orang bapak ibu tadi. Saya bilang begini, Pak Ibu, kalau anak bapak ibu tidak menghargai bapak ibu, ya, saya bilang, kami sebagai hamba Tuhan tetap akan peduli dengan bapak ibu, membimbing, melayani, membina, dan memberikan bapak ibu saya. Nah, saudara, hal-hal ini penting kita sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masa lansia itu tidak harus menjadi masa yang suram. Tapi harus menjadi masa yang indah. Asal kita bisa melayani mereka, mempersiapkan mereka, membimbing mereka, dan juga memberikan bimbingan, nasihat, dorongan secara imani. Ya. Di mana peran jemaat, gereja, hamba Tuhan dalam hal ini sangat penting. Sangat penting. Maka kalau misalkan kita melayani orang-orang lansia, khotbah kita, pengajaran kita, ya harus terus menumbuh kembangkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Jangan berharap pada anak dan menantu. Supaya mereka tidak tawar hati, tidak kecewa, mengikut Tuhan.
Menurut WHO, salah satu bidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa menggolongkan usia lansia atau lanjut usia itu menjadi 4 kategori. Yang pertama, lansia pertengahan, kisaran umur 45 sampai dengan 59 tahun. Ya, mungkin sebagian besar kita ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, lansia, umur 60 sampai dengan 74 tahun. Yang ketiga, ada lansia tua, umur 75 sampai dengan 90 tahun. Dan ada usia sangat tua, berarti di atas 90 tahun. Kenapa WHO perlu menggolongkan usia lansia ini dibagi dalam 4 kategori? Sebenarnya, ini mau memperlengkapi kita bagaimana kita memahami dan mengerti setiap ya pembagian atau klasifikasi daripada usia lansia itu sendiri. Sehingga kalau kita sudah paham di situ, maka bisa kita tahu. Makanya kita bahas banyak tadi. Karakteristiknya, kelebihannya, kelemahannya, kan kita sudah bahas tadi Bapak Ibu. Maka akhirnya, ya, kita menjadi tahu dan paham betul bentuk, pola, cara, metode pengajaran, pelayanan yang tepat buat mereka. Dengan kita memahami. Tandanya bagaimana peranan pendidikan agama Kristen dalam membina lansia? Seberapa penting? Pendidikan agama Kristen adalah usaha gereja untuk membina kehidupan iman dari anggota jemaatnya termasuk lansia. Ya. Jadi bukan hanya sekolah minggu, remaja, dan pemuda yang perlu kita bimbing, yang perlu kita bina, yang perlu kita muridkan. Lansia juga udah. Harus juga kita harus bimbing. Apalagi saya katakan tadi. Ya. Kalau kita berangkat dari lansia itu, ya, berangkat dari keterangan yang diberikan oleh WHO. Ya. Usia 45 sampai dengan 90 tahun. Ini kan orang-orang yang mendominasi, orang-orang yang selalu datang di gereja kan. Orang-orang selalu terlibat dalam pelayanan mereka-mereka ini. Dan orang-orang yang sangat kontributif dalam mendukung gereja. Baik secara doa, juga secara finansial, dan juga dalam juga secara fisik. Mereka ini banyak menjadi pendukung, penyokong pelayanan kita. Bahkan juga dalam gereja. Penting juga memperhatikan hal ini. Maka, bagaimana pola pembinaan pengajaran bagi orang-orang lansia ini? Dikatakan, pengajaran itu harus konsisten dengan membuat apa? Latihan-latihan keterampilan bagi mereka. Ya, sudah barang tentu sesuai dengan kemampuan mereka ya. Yang berikut dikatakan di sini, menurut ya rumusan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mengatakan bahwa usaha sengaja gereja untuk menolong orang dari semua golongan yang dipercayakan kepada pemeliharaan, menjawab pertanyaan Allah dan Yesus Kristus, Alkitab, dan kehidupan gereja. Supaya mereka semua dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga mereka dapat diperlengkapi guna melayani Tuhan. Lagi-lagi, saya katakan tadi, penekanannya di sini gereja berperan penting. Menolong lansia khususnya Bapak Ibu ya. Untuk mereka mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, lalu didewasakan di dalam Kristus melalui proses pembinaan, pemuritan, pembimbingan, sehingga mereka ya akan selalu hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka masih bisa tetap produktif ambil bagian di dalam pelayanan. Juga mereka menjadi perpanjangan tangan gereja dan menjadi gembala di rumah masing-masing. Sehingga pelayanan itu tidak hanya sekedar mereka lihat sebatas di gereja, tapi juga apa? Waktu kembali ke rumah dengan suami, istri, dan anak-anak, orang tua mereka juga di sana juga menjadi gembala sebenarnya. Maka hasil akhirnya apa? Kalau keluarga-keluarga Kristiani sehat, maka membawa dampak kepada gereja. Ya. Nah, PAK adalah kegiatan yang berusaha untuk mengembangkan seluruh potensi jemaat yang dilayani.
Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, termasuk juga lansia, Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, lansia pun masih sangat produktif juga kok sebenarnya untuk kita perlengkapi, kita latih, kita bimbing, bahkan kita dorong untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Sangat produktif sebenarnya lansia. Hanya tinggal bagaimana kita kreatif membimbing, melayani, mengajar, dan juga melatih mereka. Bagian selanjutnya perlu kita bahas adalah pentingnya pelayanan kelas pemerintah atau pembelajaran PAK untuk memperlengkapi lansia di gereja. Satu, perlu kita membuka kelompok pemuritan ibu-ibu hamil. Jangan lupa loh Bapak Ibu, tantangan persoalan ibu-ibu hamil juga besar. Ya, maka saya berharap banyak ini untuk kaum ibu-ibu yang sedang belajar bersama dengan kita ya, kaum perempuan nih. Saya berharap ibu-ibu boleh ambil bagian untuk memikirkan pelayanan yang efektif untuk para kaum ibu-ibu hamil. Karena ada banyak juga tantangan pergumulan yang dihadapi kaum ibu-ibu hamil. Ada pemerintahan keluarga muda. Ya, artinya yang baru berumah tangga. Ini juga punya pergumulannya sendiri, punya tantangannya sendiri. Mengapa? Karena ada proses adaptasi dengan pasangannya. Dan kadang-kala kalau para keluarga-keluarga muda ini tidak diperlengkapi Bapak Ibu, oh bisa saja pernikahan mereka itu seumur jagung. Karena tidak dipersiapkan, karena tidak diperlengkapi mereka. Pemerintahan keluarga yang sedang menghadapi pertumbuhan anak-anak remaja. Maka pengajaran materinya harus dalam memperlengkapi mereka atau mengenal sebab musabab kenapa anak-anak remaja itu bisa terjun dalam pergaulan bebas, seks bebas. Nah, maka materi-materi pemilihan kita harus ke arah sana. Kalau yang untuk keluarga muda cari jelas pokok-pokok bahasan topik materi yang kita harus sampaikan adalah kepada mereka bagaimana konsep membangun keluarga di dalam Tuhan, bagaimana mengatasi konflik di dalam keluarga, kan gitu. Perlu pemuritan keluarga menghadapi usia pensiun. Ya, ini harus juga menjadi bagian kita untuk melayani mereka, membimbing mereka. Juga pemuritan ibu-ibu janda. Tapi hanya sebatas dimuridkan oleh Bapak Ibu ya, bukan diberdayakan. Ya, ibu-ibu jandanya. Jangan sampai salah. Ya, mengapa ini penting? Karena persoalan mereka juga, tantangan mereka juga besar. Karena mereka dalam posisi apa? Tiba-tiba tadinya masih punya suami, kan gitu ya. Tiba-tiba sekarang harus menjadi seorang diri. Menghadapi masalah sendiri, pergumulan sendiri, tantangan sendiri. Ini juga adalah bagian garapan yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam pelayanan di gereja. Pemuritan para profesional. Ini penting. Maka kalau kita bahas materi-materi, topik-topik firman Tuhan, harus berhubungan dengan profesi mereka, pekerjaan mereka. Supaya firman Tuhan yang kita ajarkan kepada mereka itu menjadi perlengkapan bagi mereka di dalam menghadapi realitas dunia profesi mereka. Pemuritan bagi kaum lansia seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini juga tidak bisa kita abaikan. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan-bahan mungkin kita bertanya, Pak Tony, wah gereja saya nggak punya Pak bahan-bahan untuk pemuritan kaum ibu hamil, keluarga muda, keluarga yang menghadapi anak remaja yang sedang bertumbuh, ya bahkan para profesional, pengusaha atau lansia. Sekali lagi, materi perkuliahan kita yang sudah Bapak Ibu pelajari dan nanti yang masih akan lagi banyak akan saya sampaikan kepada Bapak. Mangga, silahkan Bapak Ibu Pak, pakai itu lagi. Mengajar mereka, membimbing mereka, memuridkan mereka. Maka untuk itu selalu saya katakan Bapak Ibu, kita kuliah ini, kita belajar ini bukan hanya untuk konsumsi kita. Betul untuk konsumsi kita yang pertama.
Tapi yang kedua, bagaimana yang kita pelajari, yang kita dapatkan ini juga bisa menolong orang lain, melayani orang lain. Bagian berikutnya adalah bentuk-bentuk pendekatan pendidikan agama Kristen bagi lansia. Nah, yang pertama adalah pengajaran agama Kristen. Artinya tujuannya membantu peserta lansia untuk bertobat kepada Kristus. Artinya harus menuntun lansia itu mengalami perjumpaan di dalam Tuhan dengan cara kita memberitakan Injil kepada mereka supaya sungguh-sungguh bertobat ke Tuhan secara pribadi dalam hatinya. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sungkan, jangan enggan menginjili orang kalau misalkan dia lebih tua dari kita dan mungkin juga sebelumnya pengalaman pelayanannya dari kita jauh lebih hebat. Jangan langsung kita a priori, jangan langsung kita demotivasi kayaknya orang ini nggak butuh lagi pertobatan, kayaknya orang ini nggak butuh lagi nggak perlu lagi diinjili. Belum tentu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingatkah kasus Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 1 sampai 6? Nikodemus itu sudah termasuk kategori lansia sebenarnya. Dalam Yohanes pasal 3 1 sampai 6. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 1, Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi. Farisi pula. Artinya itu sudah lansia. Hai Bapak Ibu tahu, waktu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau perlu dilahirkan kembali. Apa respon tanggapan Nikodemus? Justru Nikodemus berkata, Tuhan bagaimana mungkin aku kembali dilahirkan kembali dengan masuk ke dalam rahim ibuku? Artinya Nikodemus tidak paham arti makna dilahirkan kembali seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dia mempersepsikan dilahirkan kembali itu adalah masuk ke dalam rahim ibunya, lalu dia lahir kembali. Itu memberikan sebuah contoh. Orang yang sudah lansia sekalipun, paham Alkitab, pemimpin agama, belum tentu dia sudah bertobat kepada Kristus. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan Injil kepada lansia masih dan terus penting kita lakukan. Walaupun orang kita lain saya katakan tadi, mantan penatua, mantan ketua sinode, penting loh Bapak Ibu. Karena kadang-kadang mereka dalam masa muda mereka melalui sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Sudah sungguh-sungguh lahir baru. Belum tentu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus sekali ketemu dengan seorang bapak. Bapak ini punya jabatan yang sangat tinggi di gerejanya. Pengalaman pelayanannya luar biasa. Usianya sudah 75 tahun. 76. Saya dengar dia bercerita tentang pengalaman pelayanannya, pengetahuan Alkitabnya. Dalam hati saya, oke lah, puji Tuhan. Juga saya berdiskusi tentang Yohanes 3, 1 sampai 6. Pentingnya dilahirkan kembali. Terkonfirmasi dari jawabannya. Dia masih sama seperti Nikodemus, belum lahir baru. Dan apa yang akhirnya saya lakukan? Saya injili dia betul. Bertobat terima Yesus. Dan memang akhirnya dia ngakui. Pak Tony, terima kasih Pak ya. Saya nggak ngerti lahir baru itu loh. Dulu saya berpikir, kalau saya khotbah tiap minggu udah keren. Kenapa isi Alkitab? Mantap kata dia. Tapi saya baru tahu. Saya rupanya baru lahir baru kemarin. Waktu Pak Tony layani saya kata dia. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting kan Bapak masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi, penginjilan kepada lansia penting. Karena masa inilah masa mereka harus dipersiapkan menyambut Tuhan untuk memanggil mereka dari dunia ini, Bapak Ibu. Jangan sampai mereka terjebak hanya pada konsep pemahaman Alkitab yang banyak, tetapi keselamatan mereka dalam Kristus nol, Bapak Ibu. Ya, pentingnya penginjilan kepada kaum lansia. Persekutuan pribadi
persekutuan, ya, dan ibadah menjadi sangat penting. Kita terus dorong, upayakan supaya para lansia ini konsisten. Ya, Ibarat 10:25 jelas ya Bapak Ibu ya, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Saya sudah kasih solusinya tadi, kalau misalkan lansia itu sudah hanya bisa tergeletak di atas tempat tidur, maka kita fasilitasi dengan ibadah online saja. Kan gitu. Kalau tidak bisa datang. Tapi kalau bisa datang, lebih bagus juga. Karena ada interaksi dengan sesaudara orang percaya yang lain. Tapi kalau memang karena keterbatasan masalah fisik, kita paham lah, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus juga kita paham. Kalau lansia itu misalkan, aduh Pak Pendeta saya nggak bisa datang ibadah hari ini. Ya nggak usah marah-marah kita ya. Karena memang secara lansia kan, nama juga lansia kesehatannya kan rentan terganggu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Supaya kita tidak stres juga melayani Bapak Ibu. Kenapa sih ini nggak datang? Udah diduain terus menerus. Iya kan gitu. Kalau saya sih Bapak Ibu saya nggak mau pusing gara-gara jemaat. Saya nggak mau pusing saya. Ya, kalau nggak datang pun ya sudah saya coba pahami. Oh iya ya, memang udah tua sih, udah kesakitan sih. Ya udah deh, Bapak nanti ikut online-nya saja ya, gitu. Ya udah deh, Bapak ini siap gitu. Nah, dengan pilihan itu mereka semangat juga belajarnya, semangat juga PA-nya loh Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang pertanyaannya nggak habis-habis. Oke ya. Jadi kalau kita memahami kondisi, ya situasi keadaan usia setiap jemaat kita, maka sebagai hamba Tuhan kita menikmati pelayanan itu semata, menikmati hidup itu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya pengembangan spiritual bagi lansia masih sangat penting loh Bapak Ibu. Jangan kita berpikir, ini lansia udah bawa tanah ini kayaknya nggak produktif, nggak guna nih. Jangan Bapak Ibu. Apalagi lansia itu tadi kan dikategorikan menjadi 4 bagian kan? Ya, artinya mereka itu masih bisa tetap kita kembangkan kehidupan rohani mereka. Maka untuk itu bantulah lansia itu untuk berpartisipasi di dalam pendewasaan iman. Lagi-lagi konsistensi kita, kesetiaan kita memuridkan, membina, membimbing mereka. Sesuai dengan Matius pasal 28, 19 sampai dengan 20. Pergi. Jadikan semua bangsa murid, 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 dan murid Bapak Ibu. Lansia masih punya potensi dan peluang besar menjadi murid Kristus. Caranya gimana? Kita harus konsisten melakukan pemuridan itu. Ya, jadi saya menikmati betul memuridkan orang-orang lansia Bapak Ibu. Kadang-kadang ya kesabaran itu dibutuhkan. Karena kenapa? Kadang-kadang udah tanya, udah berkali-kali pertanyaan yang sama, masih ditanya lagi. Bapak Ibu ya, udah kita jawab. Dan nanti muncul lagi pertanyaan yang sama. Tapi itu dinamika melayani orang lansia, Bapak Ibu. Tapi saya belajar menikmati itu. Karena saya berpikir, ya sebenarnya ini juga gambaran nanti suatu saat saya juga akan begini. Bapak Ibu ya. Jadi ya melayani, di samping kita melayani orang lain sebenarnya, kita juga banyak diajar Tuhan loh Bapak Ibu ya. Belajar sesuatu hal yang baru, ya, yang belum kita alami hari ini. Tapi nanti akan kita alami dan kita akan sampai di situ sebenarnya. Ya, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, ya, kalau saya melayani pasangan suami istri dan sudah lansia, heboh deh. Hebohnya apa? Wah, mereka ngotot-ngototan itu. Tapi saya udah paham. Udah saya harus jadi wasit nih. Nggak boleh berpihak ke kiri dan ke kanan, begitu ya. Nah, tapi ujungnya selalu saya lihat manis kok. Manis betul. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang bapak bilang begini, coba Pak Tony bayangin Pak. Uang saya dengan istri saya kan sama kan Pak? Betul, saya bilang. Tapi Pak Tony tahu nggak? Tiba-tiba suatu saat istri saya, dia lupa naruh uangnya di mana gitu. Dia bilang, pasti Papa yang curi uang saya. Bayangin loh Bapak Ibu. Istri saya Pak Tony, terus saya mencuri uangnya loh Pak. Di rumah sendiri loh Pak. Bayangin Pak Tony. Saya dituduh mencuri Pak. Karena Pak Tony tahu Pak. Iya, beberapa menit kemudian, hanya dia lihat.
Bahwa uangnya itu dia taruh di dalam amplop. Tapi itu buat istri saya nggak mau ngaku dosa, nggak mau minta maaf, tetap dia tuduh saya pencuri uangnya. Ibu, yang itu. Saya bilang, saya nikmatin aja sebenarnya. Saya nikmatin aja. Karena saya pikir memang mereka usianya di situ kan. Pola pikirnya memang di situ. Akhirnya saya bilang begini, Pak, ya, istri Bapak itu memang sudah lansia, Pak. Sudah tua, Pak. Saya bilang, ya tapi Pak Tony saya masih lebih tua loh dari istri saya. Gitu. Yang Bapak umurnya berapa? Hampir 80. Istri Bapak baru 75. Betul, Pak. Secara umur memang Bapak lebih tua. Penuaan itu kan tidak diukur hanya dari umur loh, Pak. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak umurnya sudah lebih tua, tapi Bapak lebih dewasa secara rohani. Bapak lebih dewasa dalam hal berkomunikasi, bertindak, dan berpikir. Tapi kan istri Bapak, kedewasaan rohaninya masih jauh dengan Bapak. Pola pikirnya masih jauh dengan Bapak. Iya, tapi Pak Tony masa si suami disuruh sih maling atas uang istri sendiri, padahal dia lupa. Saya katakan begini, Pak, selagi istri Bapak hidup di muka bumi ini, ruang dan kesempatan untuk dia bertobat dan berubah di dalam Tuhan, Tuhan masih kasih kok. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah dinamika melayani para lansia. Yang saya katakan tadi, kita harus paham, kita harus mengerti, dan juga kita tidak boleh berpihak loh ya Bapak Ibu ya. Jangan misalkan karena kita lebih dekat ke suaminya dan kita bela-belain suaminya. Nggak boleh juga. Kalau salah harus kita katakan dengan cara yang halus, Bapak salah juga. Kan gitu ya. Ibu salah juga. Nah, ini inilah kita perbaikin aja lah ya, supaya Bapak Ibu tidurnya pun tetap enak. Rumahnya, hidup di rumah pun tetap tentram dan damai. Bapak Ibu, pemuritan itu menjadi penting bagi kaum lansia. Bantu mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Adakah bentuk pelayanan yang bisa dilakukan oleh mereka para lansia? Walaupun sudah umur ya 60 tahun ke atas, ya. Kalau dia masih energi, kalau dia masih sehat, kadang-kadang mereka masih senang juga diajak untuk pelayanan kunjungan loh Bapak Ibu. Masih berbagi. Ya, kadang-kadang ada juga yang lansia mengatakan begini, Pak Tuni, saya tenaga udah nggak bisa. Tapi saya punya hati loh Pak. Ya, melayani, mendukung, memberikan makan minum, ya, saudara kita yang kurang beruntung. Yang notabene mereka tiap hari hidup di pinggir jalan. Pak Tuni gimana ya caranya kami bisa ambil bagian? Saya bilang begini, kita ada namanya pelayanan sosial Bu, saya bilang. Bapak Ibu bisa ambil bagian di dalam bentuk pelayanan sosial itu. Gimana caranya Pak? Bapak Ibu bisa siapkan sembako dan kami akan bagikan kepada mereka-mereka. Artinya apa? Di situ kan mereka bisa juga berperan, ambil bagian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus kemarin, sebelum saya pelayanan di mahasiswa, ada 2 orang lansia, ya, kontak kami. Pak Tony, tolong datang ke rumah kami. Saya mau nitip. Kami sudah siapkan makanan, ya, untuk minggu ini 50. Bolehkah Pak Tony kami minta tolong Pak Tony bagi-bagikan kepada saudara kita di jalanan? Boleh, saya bilang. Nah, itu bagi lansia kan menjadi sesuatu hal yang bernilai buat mereka. Bahwa mereka masih berdampak bagi banyak orang loh Bapak Ibu. Jadi, tenaga mungkin oke, nggak mungkin. Tapi berkat yang mereka terima secara finansial, maka mereka masih bisa distribusikan lewat pelayanan Bapak Ibu kan. Dan kadang-kadang lansia itu, soalnya kan orientasi hidupnya mereka kan bukan di uang lagi sebenarnya lansia itu tuh. Tapi sudah lebih kepada orang lain sebenarnya. Maka ini harus menjadi
peluang yang bisa kita pakai juga untuk memfasilitasi kerinduan hati mereka untuk berbagi kepada orang lain. Bentuk-bentuk pelayanan pak kepada lansia. Silakan Bapak Ibu, mulailah dibuat namanya ibadah bersama lansia. Oke. Kunjungan ke rumah-rumah lansia, ini juga efektif. Doa, khusus untuk para lansia. Oh, para lansia itu Bapak Ibu senang loh berdoa. Bahkan doanya mereka itu, oh, kalau kita lihat, ya luar biasa. Ya, kesetiaan mereka berdoa kepada Tuhan. Walaupun saya katakan tadi, tenaga mereka udah nggak punya. Tapi Pak Pendeta, saya dukung dalam doa ya. Beberapa lansia selayani Bapak Ibu. Ya, dia punya jam doa. Ya, jam 1 pagi. Kenapa jam 1 pagi? Karena teman-temannya di luar negeri. jam 1 pagi dia. Saya bilang, ibu konsisten. Konsisten Pak Pendeta. Tidak jam 1 pagi. Karena teman-teman saya itu kan di luar negeri Pak. Kalau di sana kan siang itu. Kata mereka. Tapi ibu bisa bangun. Bisa Pak. Saya senang berdoa dengan mereka. Dua berantai. Bapak Ibu. Mereka berdoa. Nah artinya apa? Ini kita fasilitasi nih. Orang-orang lansia ini untuk mendukung pelayanan kita dalam doa Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, luar biasa mereka. Ya. Nah, bisa juga sebenarnya pembagian traktat atau panduan doa dan renungan. Memang betul. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya dengan istri saya membuat renungan dalam bentuk YouTube itu sebenarnya itu dalam rangka untuk memperlengkapi, ya, melayani orang-orang yang kami layani sebenarnya. Ya, karena kami berpikir, ya, lansia ini perlu ditolong dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu berkreativitas lah. Ya. Nah, bentuk yang lain kunjungan dan doa kepada lansia di panti jompo. Ya, Bapak Ibu begini. Bolehkah kita mendelegasikan orang tua kita ke panti jompo? Itu pertanyaannya ya. Baik Pak Ibu, saya kira itu pilihan terakhir lah. Ya, pilihan paling akhir lah itu, jangan paling depan, jangan paling awal. Karena realitasnya Bapak Ibu, ya karena kita juga pelayanan panti jompo, punya pelayanan panti jompo. Kami dengar langsung orang-orang tua lansia yang dirawat dan tinggal di panti jompo. Sebenarnya mereka katakan, kami tidak juga mendapatkan pelayanan perhatian yang bisa disamakan dengan kalau kami tinggal dengan anak dan menantu. Tetap ada satu pelayanan yang kosong yang tidak mereka dapatkan. Jadi Bapak Ibu, saya kira ini pilihan paling akhir lah ya. Jangan paling awal. Walaupun memang jadwal makan pagi, siang, malam mereka tertib, Bapak Ibu tertib itu. Menunya juga jelas. Tapi kan melayani lansia ini kan bukan hanya sebatas makan kan Bapak Ibu. Mereka punya hati, mereka punya perasaan kan. Dan usia yang seperti ini sangat sensitif masalah perasaan. Akhirnya mereka katakan, Tony tolong Pak, bagikan pengalaman kami di panti jompo ini kepada anak-anak muda. Tolong sampaikan kepada mereka. Jangan pernah menjadikan panti jompo menjadi solusi yang pertama dan yang utama. Melayani orang tua di masa tua. Bukan solusi yang pertama dan yang utama panti jompo. Dan saya pikir saya setuju Bapak Ibu saya. Gimana? Orang-orang anak-anak muda di zaman sekarang kan pilihannya langsung yang praktis saja kan Bapak Ibu ya. Yang penting saya setor ke panti jompo tiap bulan 1 juta atau berapa juta kan gitu pikirannya kan Bapak Ibu. Yang penting dia gak ngerepotin saya gitu. Tapi sebenarnya orang tuanya tidak tidak lebih membutuhkan itu. Bahkan justru mereka kadang-kadang lebih banyak mengalami kepahitan. Itu banyak saya jumpai. Mereka katakan, Pak Tony kami kepahitan melihat anak dan menantu saya. Dia jadi manusia bisa jadi orang bisa dia kaya. Itu karena saya loh Pak Tony. Tapi di masa tua saya dibuang di tempat ini. Itu kata mereka. Pendampingan kepada mereka di kala mereka dalam keadaan sakit menjadi sangat penting. Sangat penting.
Ya, apalagi tadi kan mereka rentan dengan kemudahan terganggu kesehatannya. Bukan persekutuan lansia atau ibadah lansia itu juga menjadi alternatif yang perlu kita kembangkan dalam peran kita. Ada juga posyandu lansia khusus untuk merawat kesehatan mereka, Bapak Ibu. Ya, oke. Saya berharap, saya berdoa, kita sendiri semua pasti akan jadi lansia, loh Bapak Ibu. Jangan lupa itu ya. Pelajaran tadi, makin mempersiapkan diri kita sendiri. Ya, yang kedua, pelajaran yang kita dapat hari ini semakin menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan kita untuk peduli betapa pentingnya kita melayani para lansia hari-hari ini. Yang pertama orang tua kita, mertua kita, lalu orang-orang yang kita lain di gereja atau di mana. Tuhan Yesus memberkati.